Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Mas Singgi. Apa kabar? Pasti baik, sehat, tetap semangat. Pasti itu. Dan saya yakin kalian lebih mandiri selama di rumah. Ya, kita belajar bersama sekarang lewat media online. Seperti Pak Singgi bilang dulu, bahwa kita belajar itu bisa di mana aja, lewat media apapun dan dengan siapapun. Seperti saat ini kita belajar di media online. Kita akan membahas tentang Pancasila, Garuda Pancasila, dan membahas tentang Pramuka. Kita akan membahas tentang Garuda Pancasila, membahas tentang makna lambang Garuda Pancasila. Ada bentuk, ada warna, tapi satu, Garuda Pancasila apa dulu? Apa sih Garuda Pancasila? Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, lambang negara kita. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, bentuknya dan warnanya itu punya makna. Bentuknya melambangkan kekuatan. Garuda itu melambangkan kekuatan. Warnanya kuning emas. Keagungan bangsa dan keluhuran negara. Kuning emas, keagungan bangsa dan keluhuran negara. Perisai yang ada di dada. Perisai adalah perjuangan dan pelindungan diri untuk mencapai tujuan. Perjuangan dan pelindungan diri untuk mencapai tujuan. Garis hitam. Garis hitam adalah negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kalau udah garis khatulistiwa pasti kalian masih ingat, beriklim tropis dan punya dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Nah, merah dan putih itu melambangkan apa? Itu adalah melambangkan bendera Indonesia. Merah dan putih. Merah adalah berani, putih adalah suci. Benar, bagus. Nah, kita coba ulang lagi. Bentuknya Garuda, kekuatan. Harus kuat, Indonesia harus kuat. Kuning emas, keagungan bangsa dan keluhuran negara. Perisai, perjuangan, perlindungan diri untuk mencapai satu tujuan. Garis hitam, negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Merah dan putih, bendera Indonesia. Merah putih, merah berani, putih suci. Merah berani mengatakan yang jujur, berani berbuat baik. Pasti bagus. Nah, lambang dari burung Garuda. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 bulan 8 tahun 1945. Itu ada semua di Garuda. Di burung Garuda itu ada semua. Kita bahas satu-satu. 17 itu ada di sayap. 17 itu ada di sayap. Kepak sayap. Bulunya ada 17. 8, Pak. Bulan Agustus kan 8, Pak. Ada di bulu ekor. Bukan ekornya, bulu ekor. Bulu ekornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 19-nya 1945 nya. Nah, itu di bawah 19. Itu di pangkal ekor. Itu ada bulu pangkal ekor. Itu jumlahnya 19. Nah, di leher itu jumlahnya 45. Jadi berapa? 17, 8, 19, 45. Bagus. Ya. Nah, kita ulang. Sayap-sayap 17. Pangkal ekor 19. Leher 45. Bulu ekor 8. Jadi enak menghafalkannya. 17 sayap, 45 leher, bulu ekor 8, pangkal ekor 19. Enak kan?
19. Nah, sekarang kita coba untuk membahas tentang lambang-lambang tadi ya. Kita udah bahas, ingat Pancasila, dasar negara, lambang negara itu ada di sini tuh, harus di dada, bukan hanya pajangan tuh kayak gini, harus ya. Jadi nggak ada yang namanya Pancasila cuma dipajang di tembok, tapi harus kita jalankan. Kita punya perilaku berdasarkan Pancasila. Satu, harus jujur, membela kebenaran, harus kuat, mempertahankan kebenaran, harus berjuang untuk mencapai tujuan, mempertahankan diri, melindungi diri, perlindungan diri, seperti perisai. Kita punya itu tujuan. Saya pingin nilai 100. Ya udah berjuang. Lindungin diri, perlindungan diri. Dari apa? Dari yang merayu. Ayo dong mabar, ayo mabar, jangan. Enggak, saya mau belajar biar dapat 100. Bagus. Ya. Itu namanya apa namanya? Anak-anak yang mau berjuang, anak-anak yang mau untuk mendapat sesuatu yang bagus, mendapat pencapaian yang bagus dengan perjuangan ya, didasarkan oleh Pancasila. Ingat ya, didasarkan oleh Pancasila. Berani membela kebenaran. Wow, ya merah berani nih. Wow, enggak Pak, jangan ganggu. Ini temanku, ini saudaraku, jangan ganggu, jangan dibully, jangan. Berani untuk membela ya, jangan gara-gara kamu kecil tapi takut. Itu harus dasarkan Pancasila. Ngerti semua ya? Nah ya, sekarang kita akan membahas sedikit tentang yang dinamakan pramuka. Pramuka adalah praja muda karana singkatannya. Lambangnya adalah tunas kelapa. Kalian di tanda kecakapan umum ya, kecakapan umum kalian apa? Kalian ada 3 tingkat siaga itu. 1, tingkat yang dinamakan tingkat mula, tingkat bantu, dan tingkat tata. Jadi kamu adalah siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Tanda TKU-nya ya. Tanda kecakapan umum. Nah, di pramuka kalian akan belajar tentang kedisiplinan. Kalian akan belajar tentang apa? Tentang mandiri, belajar untuk memimpin, belajar untuk dipimpin. Itu di pramuka. Dan ingat, di pramuka, di siaga itu ada 3 tingkatan yang tadi Pak Sini ngomong. Ada apa namanya? Mula, bantu, dan tata. Mula itu ada lambangnya, bentuknya jajaran genjang hijau, ada pohon kelapa. Nah, itu jajaran genjang 1. Yang kedua nanti siaga bantu 2, siaga tata 3. Nah, kalian akan nanti kan kalau di sekolah, di kelas itu belajar kelompok. Di pramuka juga nanti akan berkelompok, tapi namanya bukan itu, bukan kelompok, bukan regu. Namanya apa? Namanya 1. Barung, bukan barong. Barung ya, bukan barong, tapi barung. Barung, bukan barong. Barong apa? Barong saya. Barung ya. Jadi kelompok atau regu di dalam siaga itu namanya barung. Nah, barung itu punya lambang. Jadi kalian barung tuh nanti akan di sini ada disematkan atau ditempel gitu. Barung apa? Barung hijau. Barung apa? Tanda barung namanya. Tidak ada itu kan.
kalian baru apa? Raja Wali. Wah, nggak bisa. Ya. Nah, itulah sedikit kita bahas tentang Pancasila dan Pramuka. Semoga pembelajaran ini membantu kita untuk lebih mengenal tentang Pancasila, tentang Pramuka, untuk kedepannya, untuk lebih tahu, untuk belajar berikutnya pasti akan apa? Diulang lagi dan diulang lagi. Pak Singgi kasih tahu atau Pak Singgi kasih saran satu, belajar di mana aja, kapan saja, dan medianya adalah media apa saja, dengan siapa aja, media apa aja. Ya, lebih semangat lagi ya. Semoga virus corona cepat bisa diatasi dan kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Tidak ada kata-kata menyerah, harus lebih semangat. Olahraga, jangan menjadi generasi rebahan, cuma rebahan aja, makan tidur, tambah sakit. Olahraga ya, tambah sehat. Tetap semangat, kita ketemu lagi nanti. Semoga tidak di media online, tapi kita sudah berkumpul di sekolah. Tetap semangat, dan satu, jangan lupa